tertarik kami, bisa kami untuk membakar semangat kami untuk berjihad istilahnya. Karena dengan doktrin kami permusuhan kepada orang-orang yang non muslim yang di Palestina, Brahma. Setelah di Palestina, karena orang Israel membunuh orang Islam, ya kita wajib membantu. Ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah cerita masa lalu dulu, masa lalu Abu Rimba bagaimana sampai terlibat dalam jaringan pelatihan terorisme di Jaringan itu dulu. Mungkin dari awal bisa diceritakan bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja apa yang saya alami dan sampai mana keterlibatan masalah saya dari FPI sampai terjerumus kepada jaringan terorisme. Awalnya saya terlibat jaringan terorisme. Pertama saya awalnya ke dalam FPI untuk direkrut pemberangkatan ke Palestina. Itu awalnya 2008 kalau nggak salah saya. Pelatihan masuk di Luk Semawe dalam wadah FPI sampai ke Jakarta. Setelah itu sampai ke Jakarta sekitar 2 bulan ataupun 3 bulan kami nggak jadi diberangkatkan ke Palestina. Akhirnya ada 1 ataupun 2 orang ustadz yang saya nggak tahu namanya mengajak saya untuk buat pelatihan di Jalin Janto untuk diberangkatkan ke Palestina. Setelah itu sekitar kira-kira 1 bulan udah aku pulang ke Banda Aceh. Akhirnya di situ ditelepon sama Yudi. Itu masalah Yudi Zulfahri ya? Yudi Zulfahri. Itu udah waktu pulang ke Aceh udah enggak lagi terlibat jaringan teroris. Ya intinya yang pertama kita bisa tertarik itu pertama melalui FPI. Melalui FPI kita jalur yang kita tempuh melalui FPI untuk berangkat ke Palestina. Yang pertama. Setelah jalur FPI yang kita pakai gagal untuk diberangkat ke Palestina, kita ada 1-2 orang ustadz yang dari Jawa mengajak untuk ikut pelatihan di Aceh. Suruh cari tempat pelatihan ada di Aceh sama saya. Saya bilang ada. Ya udah nanti kira-kira berapa minggu lagi kita ke Aceh. Akhirnya aku duluan yang pulang ke Aceh. Nyampe ke Aceh. Pak Mayudi di Zulfahri. Abu Rimba tolong ke sini. Ada ikhwan dari Jawa mau naik tempat pelatihan Jalin Janto untuk mengamankan mereka. Sedangkan tempat pelatihan kita belum buat. Yang tahu kondisi masalah tempatnya saya, wilayah saya sana. Akhirnya aku datang ke Ole Karing. Aku jemput orang itu, aku bawa naik ke Jalin Janto. Itu masih masa pembukaan lahan untuk pelatihan militer di Jalin Janto. Sedangkan yang naik tahap pertama ke sana, jadi bukan dari kalangan FPI lagi. Yang naik ke sana tahap pertama Ustaz Ardi yang tahu saya, Ustaz Mahfud, saya sendiri, yang ada sekitar 6 orang, saya lupa namanya. Setelah pelatihan di sana, ikut pelatihan kami ditanamkan sebenarnya permusuhan. Sedangkan pemahaman mereka dengan pemahaman yang ada baik di Aceh yang utama karena pelatihan di Aceh. Ini saya bahas masalah pemahaman yang ada di Aceh, yang ustaz-ustaz atau penunggu di Aceh. Sangat jauh perbedaan pemahaman segi agama. Makanya di situ kenapa juga saya mau juga terlibat, kami bisa pilih. Tujuan saya enggak lain ke Palestina. Setelah itu lama-kelamaan kita kan tambah tahu kayak mana sebenarnya pemahaman mereka. Pertama kita nggak tahu, setelah lama-kelamaan udah tahu. Jadi nggak sesuai dengan pemahaman yang ada baik di Aceh, baik di Indonesia ini.
Pemahamannya kayak seperti apa itu? Kalau Nggak sesuai itu. pemahaman, kalau misalnya di Aceh ya, di Aceh yang disebut itu seperti pemahaman Wahabi, adapun Khawarij, kayak itulah pemahamannya. Wahabi yang intinya di Aceh Wahabi. Nah, jadi 75% mereka kayak gitu pemahamannya. Yang 30% lagi kadang-kadang kan ada anak-anak yang dari Aceh. Yang dari Aceh kan belum tahu pemahaman mereka Seperti kembali apa ke ya? Wahabi. Nah, setelah tahu, kami aja ada tolak tarik antara pemahaman mereka sama kami. Nah, termasuk ini jujur saya bilang, waktu saya pelatihan di Jalinyanto, orang itu sholat subuh nggak ada kunut. Pisah sama saya sholat subuh kunut sendiri, ada kawan. Disitulah kami udah mulai sudah nggak tertarik lagi dia mereka. Cuma keterikan sama mereka, tertarik kami, bisa kami untuk membakar semangat kami untuk berjihad istilahnya. Karena dengan doktrin kami permusuhan kepada orang-orang yang non muslim yang di Palestina, Brahma. Setelah di Palestina, katanya orang Israel membunuh orang Islam, ya kita wajib membantu. Kalau mati-mati syahid. Setelah itu, saya tuh udah nggak jadi berangkat dengan kita memang udah melanggar negara karena memakai senjata. Setelah itu, baru orang itu beralih, ditanamlah pemahaman juga buat kami, pihak aparat baik negara ini berarti musuh, antek boneka Amerika katanya. Kenapa kayak gitu? Mereka menghalangi untuk kami berangkat Palestina katanya. Padahal jalan yang kita tempuh salah. Mereka tetap komitmen. Itu yang orang kerja di pemerintahan kafir semua. Maka kami nggak mau seperti mereka. Oh, berarti artinya Anda dulu bagaimana proses baiatnya tadi itu? Baiat untuk dari awalnya kan mantan GAM dulu kan, terus mau ikut FPI itu. Iya. Terus kok sampai ke mereka melalui proses membaiat itu. Kalau baiat itu, mereka itu baiat bukan cuma dengan Al-Quran. Nggak ada pakai Al-Quran udah terbaiat. Nah, bukan berarti baiat mereka ambil wudhu, ambil Al-Quran disumpahkan. Bukan begitu semuanya. Selama yang pernah saya lihat. Di belakang saya lihat, saya nggak tahu. Tapi waktu baik di Jalinyanto, nggak ada berbaiat pakai Al-Quran, nggak ada. Cuma ditanamkan permusuhan aja. Permusuhan. Contoh permusuhan. Orang Islam dijajah, kita harus melawan. Pemerintah ini harus lawan. Kita harus menegakkan hukum Allah. Kayak itu diterapkan. Dimanapun orang kafir berada, bunuh. Orang yang mendukung orang-orang kafir istilahnya membaiat baik orang negara yang ada dalam pemerintahan, wajib kita bunuh. Disitulah ditaruh pemahaman kami. Termasuk saya, jujur saya bilang, pertama saya udah masuk pemahaman itu. Kenapa? Karena saya anggap ini berangkat ke Palestina yang menghalangi kita orang negara kita sendiri. Pertama aku juga itu emang tertarik masuk apa yang orang itu mau doktrin karena mudah menghambat, jalan kita. Pertama saya masuk, oh iya juga itu. Maka orang itu mau buat perlawanan kepada negara sendiri. Nah, setelah kita lama kelamaan kita kan tambah terbuka wawasan, kita tanya gimana ini itu. Rupanya salah. Makanya banyak yang jaringan kami itu udah nggak mau lagi mengikuti mereka. Kemungkinan ada juga yang masuk baik saat ini mereka nggak tahu kayak mana sebenarnya pemahaman. Yang pertama mereka nggak mau kasih tahu kepada kita memusuhi orang-orang dalam pemerintah, kita halal dan benar. Mereka nggak akan mau kasih tahu itu sama kita waktu pertama. Mereka tetap membawa musuh kita Israel. Musuh kita yang menzalimi orang kita, orang Islam di Rohingya. Yang lain enggak pernah dikasih tahu sama kita. Musuh sama negara, musuh dengan orang-orang non-Islam yang ada di Indonesia. Enggak pernah dikasih tahu kayak gitu. Enggak pernah. Baru setelah pelatihan itu? Setelah pelatihan itu, begitu waktu udah ditangkap lah sebagian, baru mereka mengarahkan, berarti Indonesia, pihak negara menangkap kita. Untuk kita cari dukungan dari baik masyarakat umumnya orang Islam,
sasaran kita pertama hajar gereja-gereja. Kenapa untuk dihajar gereja? Berarti orang-orang awam ini, maaf kita hajar gereja. Pihak negara ada beberapa jelas dia mencari orang yang baik ngebom itu. Jadi di mata masyarakat awam, kok aparat ini kejar orang itu. Dan orang ini kan menghancurkan gereja. Itu orang-orang awam. Itu yang harus diluruskan, dikasih pengertian. Baik ada ustaz-ustaz yang ada di Jawa, ada pun di Aceh. Itu intinya, Pak. Bentuk pelatihannya seperti apa di sana waktu itu? Bentuk pelatihannya itu atau kayak perang gitu atau hanya sekedar ini apa? Pelatihan di situ di Jalin Janto semua lengkap. Ya, dari fisik dari pertama seperti latihan militer juga ada juga yang diajarkan cara membuat bom. Ada lengkap seperti militer, begitulah cara pelatihan kami. Cuma beda caranya, satu untuk cara bom bayat kami. Istilahnya nggak ada istilah kalau ada musuh kita bunuh. Tujuan bilang kita melawan musuh wajib kita mati dengan musuh, bukan untuk cari kemenangan. Intinya biar kita mati dengan musuh berarti kita mati syahid. Itu pemahamannya, bukan kemenangan. Masa bukan kemenangan kita yang kepinginkan? Tiap-tiap kita berjuang pasti pengen kemenangan. Pengen menang, tapi ya, pengen menang. Ini kita berjuang pengen mati di tangan musuh, bukan jadi menang. Kalau udah mati berarti syahid, udah menang. Itu pemahamannya. Jelas enggak itu? Kalau saya pribadi, sia-sia enggak. Kalau saya pribadi, kalau udah berjuang, harus pengen menang. Ada target. Gitu ada target menang. Ini masa pengen berjuang, pengen mati, syahid, menang. Mana emang siapa kita yang bisa kita sebut kita syahid? Terus setelah pelatihan itu, Abu Rimba, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah pelatihan, setelah saya istilahnya udah kembali kepada sempat ditangkap nggak dulu? Pernah, udah sempat aku menjalani hukuman 7 tahun aku kemarin tuh. Di Polda Metro Jaya ada, di LP dan Yugosta Medan, akhirnya terakhir di Lambaro di Banda Aceh. Keluar tahun? Keluar kalau nggak salah saya 2015. Masuk Dari 2010. Disitulah proses untuk kembali, bisa ceritakan proses kembali ke NKRI-nya. Setelah kami ditangkap, kami dalam sel belum. Waktu kami dalam sel, malah untuk dibakar jiwa kami untuk permusuhan kepada negara ini bertambah. Bertambah parah. Malah sebaliknya, ada orang-orang kasus narapidana yang lain, malah kami rekrut. Untuk mengajak biar permusuhan kepada negara. Nah, itu dengan dalihnya kami bawa lewat menjual agama. Orang ini istilahnya. Disitulah yang pertama. Setelah kami keluar, tetap masih ada, jujur saya bilang, kebencian. Ideologi masih ada. Kapan udah mulai hilang? 1 tahun, 2 tahun, tambah lama dengan ada pembinaan baik dari BMPT ini itu. Kita juga nanya di desa-desa masing-masing, tanya duduk baik sama Tungku dan Ustaz, pemahaman ini sering dikasih itu. Tambah terbuka akhirnya kita. Oh, pemahaman ini rupanya enggak salah. Nah, disitulah baru kita mau berkoordinasi dengan pihak negara, walaupun mau kita menjelaskan. Kalau kemarin tuh kita nggak mau, jujur saya bilang, walaupun kita datang cuma diam. Karena kita udah matang, udah tahu mana yang salah, mana yang benar, maka kita mau baik acara diadakan gitu udah mau. Itu intinya, Pak. Kembali tadi keterlibatan Anda waktu awal-awal tadi ya, di FPI, mungkin ceritakan lagi gimana prosesnya waktu sampai akhirnya sepakat bikin pelatihan ke Jakarta itu. Ini kita pilih-pilih, ini masalah saya keterlibatan dalam FPI. Keterlibatan dalam FPI awal yang pertama emang dikasih seperti apa itu selebaran untuk biar tahu umumnya. Itu dibutuhkan relawan untuk pemberangkatan ke Palestina. Itu pertama disebarluaskan tuh berita itu. Akhirnya kebetulan aku ikut tes juga. Apa tes? Enggak ada dokumen ini itu, enggak ada.
cuma pelatihan aja, pelatihan biasa fisik lah istilah di semuanya 2008. Setelah itu kami berangkat ke Jakarta, dipandu sama Yusuf Kardawi waktu di Jakarta. Setelah ke Jakarta, ya kami pernah juga menjemput, Ustaz Habib Rizik pernah ditangkap juga di mana, di daerah mana waktu 2008 lah. Pernah itu, kami balik lagi ke FPI di Mabes FPI di Petamburan. Di sana kami lama, akhirnya ini saya. Habis itu kami tanya kapan diberangkatkan, enggak ada kepastian jelas. Akhirnya kami dibawa sampai ke Bogor. Bogor, Kampung Poncol. Setelah itu kami Di Bogor ngapain itu? standby, katanya standby tunggu ada peluang untuk kita berangkat ke Palestina. Di situ. Di Bogor berapa orang yang ke sana? Di Bogor lebih kurang sekitar 10 orang atau 15 orang itu. Dari Lebih Aceh kurang, semua? dari Aceh semua. Hmm. Lebih kurang daerah 15 orang. Lebih kurang ya. Di Bogor di Kampung Poncol. Setelah itu kami mau ada sebagai udah pulang secara pribadi. Untuk apa kami di sini ke Palestina nggak diberangkatkan, akhirnya standby tunggu ini tuh. Kami kan udah mengeluh istilahnya tujuan karena ke sana. Setelah mau pulang ya udah, aku udah disitulah waktu pulang ke Mabes FPI lagi ke Petamburan. Disitulah ada 1-2 ustadz yang nggak kita kenal dalam FPI. Nah, kasihlah kita buat pelatihan di Aceh. Kayak mana Abu Rimba? Oh kalau di Aceh, kalau untuk buat pelatihan, kalau untuk kita berangkat ke Palestina, bukan tujuan di Indonesia ini, bukan tujuan di Aceh, malah masyarakat dukung. Saya bilang kayak gitu. Benar bilang itu nggak apa. Akhirnya saya pulang ke Aceh, aku standby di Lok Somame di daerah Abi Muslim Al-Tahiri sampai situ sekitar ada 2 minggu. Akhirnya ditelepon sama Yudi setelah itu. Yudi 2 hari. Abu Rimba, tolong ke sini bentar. Malam ditelepon. Waduh, aku nggak sempat ini. Tolong Abu, orang ini udah datang ke sini. Ini mau naik ke atas. Saya bilang, kayak mana kita naik ke atas? Tempat aja belum ada. Kita lihat, nggak apa-apa Abu, kamu bawa aja mereka. Berapa orang itu? Seingat saya itu nggak rame. Seingat saya cuma Ustadz Ardi, Ustadz Mahfud, sekitar 6 orang lebih kurang. Udah di situ mereka udah bawa peralatan nggak? Senjata segala macam gitu? Belum. Oh, belum. Belum bawa peralatan, saya nggak tahu apa udah ada di tempat rokok itu apa belum. Tapi yang jelas waktu naik pertama belum ada. Cuma yang ada pistol dibawa sama Ustadz Ardi. Pistol aja dibawa. Oh berarti itu gelombang pertama. Nanti akan ada gelombang-gelombang selanjutnya ya? Iya benar. Setelah kami ke sana tahap pertama naik sampai para Ustadz Ardi turun juga. Ustadz Ardi turun sama Mahfud turun. Nah, naik tahap gelombang kedua nggak lama, selang sekitar 1 minggu. Kadang nggak nyampe pun. Naik tahap kedua baru ya udah rame naik. Udah rame sekitar lebih kurang ada 8 orang. Itu udah buat tempat pelatihan kayu-kayu ini, halang rintang kami buat semua. Nah, jadi setelah kami buat itu kan yang 8 orang tuh datang lagi nyusul. Di belakang sekitar tahap pertama latihan sekitar 20 orang. Tapi latihannya datang ini, hari ini datang misalnya 5 orang. Keesokan ataupun lusa 2 hari kemudian datang lagi lain, gabung latihan. Begitu latihan lebih kurang 15 hari ataupun 10 hari, orang tempat latihan tuh balik roker, datang lain. Oh ganti-gantian. Ganti-ganti. Estafet istilah. Paling banyak itu berapa orang yang ikut latihan waktu itu? Ada instrukturnya, ada pesertanya gitu? Ada. Instrukturnya tetap kalau di Janto itu dikoordinasi sama Abu Yusuf. Itu komandan lapangan ya, yang Abu Yusuf. Nah, terus udah ada senjata segala macam di situ? itu udah ada. Waktu naik tahap kedua udah lengkap senjata. Apa aja senjatanya kira-kira? Yang tahu saya AK-47 sama M16 Army. Ya, sama Glock senjata terpendek. Banyak itu, banyak.
Itu lumayan banyak tuh. Oh, senjatanya banyak. Pokoknya waktu kami latihan itu lebih kurang sekitar 60 orang atau 50 orang. Banyak ya. Itu lengkap senjata. Malah kalau peluru waktu kemarin kami di Jalindianto mau ditambah lagi. Sampai pelatihan udah hampir selesai, padahal peluru masih banyak kali, mau ditambah lagi. Sampai saya tanya, kenapa Ustaz ini kok banyak kali peluru sini? Apa misi kita kan nggak di sini? Ya benar Purba, nggak di sini. Kita berarti keluar dari Aceh langsung terjun lapangan katanya. Saya nggak tahu kalau luar Aceh apakah ke Jakarta, saya nggak tahu, pokoknya keluar Aceh. Artinya setelah pelatihan itu nggak pernah melakukan aksi ya? Nggak sempat pernah. ya? Enggak. Keburu ketangkep itu ya? Iya. Sebenarnya ada aksi rencana sebenarnya bernama global. Karena udah Duluan duluan itu Marriott ya? Iya, duluan di situ. Ada dipending. Nah, dipending. Ya, disitulah dipending kami standby setelah latihan sampai 2 hari 3 hari sana. Karena kejadian Marriott. Disitulah dipending padahal latihan udah selesai, pending di sana. Apa yang diketahui rencana-rencana kemungkinan aksinya kalau seandainya jadi waktu itu? Kalau seandainya jadi, waktu kemarin itu sebenarnya bukan cuma Indonesia, seluruh tujuannya. Sebagian ke luar negeri, sebagian di dalam negeri mainnya. Termasuk di Aceh. Jadi ada target ya, ada target dari kelompok ini, kira-kira berapa tahun akan seperti apa? Ya, rencana penggerakan kami kemarin itu di seluruh, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Waktu kemarin itu setahu saya kayak gitu. 2019 sudah mulai sampai harus tercapai sampai 2024 udah bisa menguasai. Indonesia atau dunia? Indonesia yang dulu ya. Indonesia. 2020. Makanya orang-orang dari luar makanya dikirim keluar, nanti orang dari luar orang putra daerah yang di Indonesia, warga negara Indonesia keluar. Nanti orang itu balik ya pulang bisa tergabung baik yang dari Filipina sini. Targetnya Indonesia. 2020 itu seluruh Indonesia itu udah kaki tangannya udah dari semua situ. 2020 udah pun 2024 Indonesia ini udah bisa dikuasai. Itu intinya. Waktu pelatihan itu mungkin bisa disebutkan tokoh-tokoh teroris yang Indonesia lama ini katanya ada yang pernah datang ke sana. Siapa aja? Tokoh-tokoh yang setahu saya almarhum Abdul Matin, Ustaz Maulana, Ustaz Mahfud, Ustaz Ardi, itu yang tokoh-tokoh yang setahu saya. Pernah ke sana ya? Berarti ya, saya ulangi lagi, apakah yang masih ada pun yang nggak ada lagi. Setahu saya waktu Jalindianto tokoh-tokohnya Ustaz Abdul Matin, Ustaz Ardi, Ustaz Maulana, Ustaz Mahfud, Ustaz Abu Yusuf. Itu tokoh sebenarnya. 5 itu yang setahu saya. Intinya dari begitu panjang lebar yang saya sampaikan ya masalah keterlibatan saya dalam kasus terorisme ini ya baik yang lain-lain baik kawan saya ada semua umat Islam ya itu harus diteliti dan dipahami pemahaman-pemahaman yang masuk ke daerah kita karena pemahaman itu adalah pemahaman Wahabi, jelas pemahaman Wahabi yang sesat. Itu harapan saya bergurulah jangan cuma kepada satu guru, bergurulah selama dia yang disebut dengan guru. Demikian acara Ngobras hari ini. Sangat luar biasa perbincangan dengan Abu Rimba. Bagaimana perjalanan dia dari awalnya yang cuman ingin membela agama untuk berangkat ke Palestina. Akhirnya dalam perjalanannya dia terpengaruh oleh kelompok-kelompok radikal yang ingin melakukan pelatihan di Janto. Dan bagaimana dia kemudian titik balik dia untuk menyadari apa yang terjadi dengan dirinya,
istilahnya radikalisasi yang tengah dialami dan kemudian akhirnya dia kembali. Banyak sekali yang poin-poin yang kita petik dari obrolan kita hari ini. Artinya jangan mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin atau pengaruh dari orang lain, dan belajarlah agama dari orang yang benar-benar mengenal agama, dan tetaplah untuk mencintai Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.